Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya dalam Process Engineering Flow Diagram, rancangan pabrik kimia, pabrik biodiesel dari minyak kelapa dan metanol dengan proses transfikasi. Disusun oleh saya, Yosef Budiman, NIM 195210006. Dalam mata kuliah perancangan pabrik kimia 1, jurusan Teknik Kimia, Universitas Islam Indonesia. Ini ada sedikit review, review mengenai biodiesel atau metil ester, di mana metil ester ini merupakan sumber energi alternatif, pengganti solar yang terbuat dari minyak tumbuhan atau lemak hewan, sehingga dinilai bersifat ramah lingkungan karena menghasilkan emisi gas yang lebih kecil daripada diesel, bahan bakar diesel aslinya. Biodiesel ini dikatakan dapat dihasilkan dengan mereaksikan minyak nabati dengan alkohol, serta dengan bantuan zat asam sebagai katalis. Dalam hal ini menggunakan zat asam, serta akan menghasilkan zat yang disebut sebagai metil ester atau biasa disebut sebagai biodiesel. Nah, proses reaksi ini disebut sebagai reaksi transfikasi karena mereaksikan antara minyak nabati dengan alkohol nantinya akan menghasilkan biodiesel atau metil ester. Nah, di sini ada gambarnya biodiesel seperti ini, dan ini reaksi yang berlaku adalah C15H31COH atau asam palmitat serta CH3OH metanol dengan menggunakan bantuan katalis HCl akan menghasilkan biodiesel C17H34O2 serta akan menghasilkan produk samping berupa H2 atau air gitu. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai flow diagram dari pembuatan biodiesel di mana dalam tangki ini bisa dilihat tangki 1 ini berisi metanol atau M metanol, lalu tangki 2 ini akan berisi sebagai HCl begitu, HCl. Nah, di tangki 3 ini akan berisi asam palmitat AP, dan juga dalam T4 ini akan berisi NaOH begitu. NaOH. Nah, awal mulanya metanol akan dialirkan oleh pompa 1 ke dalam sini, ke dalam mixer 1. HCl juga sama, akan dialirkan oleh pompa 2 ke dalam mixer. Sehingga nantinya apa? Metanol sebagai bahan baku utama proses esterifikasi bersama dengan HCl sebagai katalisator, dia akan dicampurkan menjadi satu, menjadi satu fluida dalam mixer ini. Nah, keluaran dari mixer dia akan dialirkan oleh pompa 4 ini. Nah, sehingga nantinya yang tadinya awalnya suhunya di sini 30 derajat, keluaran dari mixernya 30 derajat akan dinaikkan menjadi 60 derajat oleh adanya heat exchanger di sini. Nah, menggunakan bantuan steam atau uap panas begitu. Nah, sehingga ketika suhunya sudah naik, dia akan dimasukkan ke dalam reaktor 1 di sini. Nah, nanti ada asam palmitat. Asam palmitat di sini juga sama. Nah, dialirkan oleh pompa dan suhunya akan dinaikkan. Yang tadinya suhunya 30 derajat akan dinaikkan menjadi 60 derajat menggunakan bantuan steam begitu. Steam nanti dialirkan ke sini dialirkan steam ke sini sehingga suhunya akan naik begitu. Suhu panasnya akan diserap oleh fluida sehingga suhunya akan naik. Nanti asam palmitat yang sudah dinaikkan suhunya akan masuk juga ke dalam reaktor. Dalam reaktor ini nanti asam palmitat dan metanol yang telah diberikan katalisator HCl akan diaduk menjadi satu oleh agitator sehingga nanti hasil keluarannya pastikan suhu keluarnya panas nih. Dia suhunya adalah 60 derajat. Nah, dalam cooler di sini nah, dalam cooler ini akan didinginkan atau diturunkan suhunya menjadi 40 derajat Celcius begitu dengan menggunakan bantuan cool water. Nah, hasil keluaran dari reaktor yang telah keluar akan dimasukkan ke dalam neutralizer untuk dinetralkan begitu. Nah, ketika kalian lihat di sini ini katalisatornya akan menggunakan asam asam kuat begitu, AK. Nah, di sini HCl akan dinetralkan dengan menambahkan basa. Basanya di sini kita menggunakan NaOH begitu. Ini merupakan basa kuat atau BK begitu. Nah, jadi ketika asam kuat bertemu dengan basa kuat maka dia akan netral reaksinya. Sehingga nanti akan menghasilkan reaksi samping produk samping berupa NaCl begitu atau garam begitu. NaCl Nah, masuk ke dalam neutralizer, maka setelah itu nanti hasil keluarannya akan dialirkan oleh pompa 07 ke dalam dekanter. Nah, dalam dekanter ini nanti akan ada dua bagian. Yang atas ini adalah LS atau light stream, yang bawahnya adalah HS atau heavy stream gitu.
Nah, LS ini berisi Me atau metil ester metil ester yang siap dimurnikan kembali. Nah, yang sedangkan bawah ini dia banyak campurannya ya, ada air, lalu ada gliserol, ada trigliserilda, lalu ada NaOH, ada metanol dan lain sebagainya begitu. Nah, ini HS atau heavy stream ini dia akan dialirkan ke dalam sini oleh pompa 12. Nah, ini akan diuapkan di sini atau dievaporasi begitu. Setelah dievaporasi, nanti akan dipisahkan oleh separator. Nanti uap air ya di sini karena dipanaskan maka akan terjadi uap air sehingga uap air akan dibuang ke udara atau di UPL ya, dibuang begitu. Nah, yang bawah sini yang tadi yang sisanya selain air akan ditampung ya, sebelum ditampung tapi dia akan didinginkan terlebih dahulu. Yang tadinya suhunya adalah sekitar 100 derajat setelah diuapkan, setelah dievaporator, lalu dia akan turun menjadi 30 derajat karena didinginkan, ya dikuling sehingga akan ditampung dalam T6 tangki 6 ini ya. Ini disebut sebagai produk samping atau PS begitu. Nah, tadi produk utama atau ME ini akan dialirkan ke atas ini ya, masuk ke dalam water tower. Tujuannya apa? Untuk dibersihkan, membersihkan ME ini. Nah, ME ini kan pasti belum benar-benar murni kan, dia akan dibersihkan dulu di sini menggunakan bantuan air. Airnya dari mana? Airnya dari output yang ada di cooling water ini. Nah, dari reaktor langsung. Dia akan dialirkan ke sini, ya, dialirkan sehingga nantinya air di sini akan tambah begitu, akan bertambah air. Dan nantinya air ini akan menyerap produk-produk samping atau pengotor-pengotor yang ada di sini. Nah, hasil keluarannya dialirkan oleh pompa 09 akan masuk lagi ke dalam dekanter. Dekanter ini akan ada LS lagi seperti tadi dan ada heavy stream. Nah, heavy stream ini berisi tadi pengotor-pengotor sisa ya, yang masih sisa-sisa yang telah diikat oleh air begitu. Nah, karena mungkin konsentrasinya tidak sebanyak yang ada di sini ya, tidak ada sebanyak yang ada di HS bawah, maka HS ini atau heavy stream bisa dibuang di UPL begitu. Nah, light stream ini yang berisi metil ester yang benar-benar murni ya, namun dia sebenarnya masih ada sedikit air, masih ada air. Jadi oleh karena itu airnya perlu dibuang terlebih dahulu, dibuang dalam evaporator, dipisahkan ya, dibuang ya. Nah, setelah itu nanti uap air akan dibuang ke sini, akan di separator lebih dahulu. Nah, nantinya di sini akan diuapkan, dibuang ke atas ke udara ya, sudah ya. Nah, nanti setelah itu sisanya metil ester yang benar-benar murni dia akan dialirkan ke dalam cooling ya, ke dalam cooling. Nah, di sini kan bisa kalian lihat kan karena di evaporator suhunya tadinya 110 derajat menjadi 30 derajat. Nah, di sini kita sudah mendapatkan metil ester atau biodiesel yang benar-benar murni. Nah, sehingga nantinya yang benar-benar murni ini bisa ditampung dalam tangki 5 ini ya. Ini akan menghasilkan metil ester yang benar-benar murni begitu. Baik, itu sekian presentasi dari saya mengenai proses engineering flow diagram rancangan pabrik biodiesel dari minyak kelapa dan metanol. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.